أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang saya hormati seluruh pengurus masjid, ketua masjid Darul Muhsinin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Saya hormati seluruh jemaah masjid Darul Muhsinin yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di subuh yang penuh keberkahan ini, di tempat yang mulia ini, kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat ring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau yang insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini hingga akhir zaman. Hadirin jemaah salat subuh yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini merupakan bulan Rajab. Bulan Rajab itu salah satu dari 4 bulan yang mulia dalam kalender Islam dan disebutkan dalam Al-Quran. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang lain berurutan, yang ini agak mencil dewek. Di bulan Rajab ini ada salah satu pendapat ulama, memang tidak seluruhnya, bahwa di bulan Rajab inilah Rasulullah SAW itu berisra wal mi'raj. Karena untuk waktu yang pas, ada yang mengatakan setelah beliau hijrah ke Madinah, ada yang mengatakan sebelum beliau hijrah ke Madinah. Dua pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat adalah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Mengapa demikian? Itu ada asbabnya. Jadi semua ulama tidak mungkin memberikan fatwa tanpa ada sebab. Ngapa Nabi itu di bulan Rajab? Dan tanggal tepatnya pun memang itu masih berbeda pendapat. Mayoritas mengatakan bahwa malam 27 Rajab. Artinya malam age. Malam kage itu kalau memang tepat Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Dan ini harus dikisahkan terus. Tidak malah kamu Ustaz mengisahkan itu terus. Tiap tahun diceritakan terus. Tidak. Karena Allah sendiri menceritakan kisah-kisah Rasul itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lah ngapa kita tidak galak? Bercerita terus tiap tahun Isra malak kami. Sekarang aku tanya, kalau kamu malak, hafal tak kira-kira ceritanya? Lah tiap tahun diceritakan lagi, banyak tak tahu. Buruk itu dari apa? Masih banyak tak tahu. Ada yang mengatakan buruk itu dari hewan, ada yang bukan. Buruk itu bukan hewan, macam-macam. Padahal jelas hadisnya. Dari Bukhari, dari Muslim jelas hadisnya. Bahwa buruk itu memang hewan. Ya, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Memang hewan, buruk. Ada yang mengatakan bukan hewan. Ya, bukan hewan. Nah, itu pendapat mereka, silahkan. Ya. Dan ini harus dikisahkan
Kata Allah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul. Ya. Ma nusabbitu bihi fuadak. Kami ceritakan, kami sisahkan ya, kisah rasul-rasul ini kepadamu Muhammad. Allah nyeritakan ini kepada Rasulullah SAW, kisah rasul-rasul sebelumnya. Allah menceritakan itu agar apa? Agar meneguhkan hatimu. Artinya, dengan kita mendengarkan cerita Isra wal Mi'raj setiap tahun ini, fungsinya apa? Untuk menguatkan iman kita, Pak. Kita ni kadang-kadang imannya naik, kadang turun. Tak dikuatkan, terbelasan namanya dia. Jadi harus diceritakan setiap tahun. Tidak malak, apa Ustaz? Tidak akan malak. Tidak akan malak. Dan kita akan dengar cerita itu terus sampai anak cucu kita. Untuk apa fungsinya? Menguatkan iman kita. Ngapa? Yang telah memperjalankan hambanya di sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya. Ya. Untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan lagi Maha mendengar. Para mufassir, ulama-ulama tafsir ini bingung dengan ayat ini. Ngapa bingung? Karena ujungnya itu aneh. Ayat sebelumnya menunjukkan Allah itu nak menunjukkan kekuasaan, kekuatan. Tapi ujungnya itu aneh. Harusnya ida innahu wasami'ul basir, apa innahu sami'ul basir, tapi harusnya innahu huwal jabbarul qadir, kekuasaan Malik misalnya kan. Tapi aneh, ujung ayatnya berbeda dengan ayat sebelumnya, itu kan aneh. Nah kalau orang tak faham, ini tak tahu asbabun nuzulnya, itu pasti nganar dia. Nah, itu ada sebabnya. Ngapa ayat ini turun? Ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau sampai ke sana kita bahas. Itu siko-siko ayat. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan kalimat subhana. Maha suci Allah. Ngapa ada alhamdulillah baik atau kata-kata yang lain? Ngapa Allah mulai dari subhanallah? Karena barang ni Isra wal Mi'raj ini Allah tuh pasti sudah tahu bahwa ini akan diingkari oleh orang-orang kafir. Allah tahu orang kafir itu pasti ingkar dengan apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW dalam satu malam dari Mekah Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, naik ke langit ketujuh, naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Mustawa, ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ini ada masuk akidah juga. Kalau naik ke Mustawa itu ada akidah juga. Karena ada akidah yang mengatakan Allah itu ada tempat di pucuk. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Allah itu tidak bertempat di mana beliau ada. Ngapa dia di situ ketika Isra wal Mi'raj? Dia pengen Allah menemui Rasulullah di sana. Karena mustawa, tempat paling mulia, tempat paling tinggi yang dibawa ini adalah Nabi paling mulia. Nabi Musa ketemu Allah di Bukit Tur Sina. Bisa ketemu Allah di Bukit Tur Sina. Harusnya dia kalau memang Allah bertempat di Bukit Tur Sina Allah. Tapi karena Allah tidak bertempat, tidak butuh tempat, tidak butuh waktu. Allah dimanapun ada. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan akidah ada yang lain, Allah itu di atas. Allah di atas, jadi pucuk berarti Allah itu bertempat. Padahal Allah itu tidak butuh tempat. Allah itu tidak butuh waktu karena Allah yang ciptakan tempat, Allah yang ciptakan waktu. Untuk apa dia nak butuh tempat, butuh waktu? Karena dia yang ciptakan kok. Jadi kalau ada akidah yang mengatakan Allah itu di atas arasya, no? Nah, itu perlu akidahnya perlu dipertanyakan. Kalau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah tidak butuh tempat. Nah,
Jadi Allah tahu. Maka ayat awal dimulai dengan subhanalladzi, maha suci Allah, ya, dari segala sesuatu. Allah memulai ini karena ini merupakan perjalanan yang agung, perjalanan yang mulia, perjalanan yang tidak akan ada lagi makhluk yang melakukan ini setelah ini kecuali Rasulullah SAW. Allah ingin menunjukkan kebesarannya, maha suci Allah. Tamulah Pak, ya kita ni kalau misalnya nyingok sesuatu yang megah, sesuatu yang hebat, kita pasti mengucapkan subhanallah. Ada mobil bagus, subhanallah. Ada cewek cantik, subhanallah. Apa kita kapan nyingok cantik? Astaghfirullah. Atau inna lillahi, tidak mungkin, pasti subhanallah. Kita kagum. Kalau kagum itu ucapannya subhanallah, mengagumi sesuatu. Karena yang diperjalankan ini sesuatu yang mulia dan tidak ada lagi makhluk yang akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Kemudian lanjutan ayat itu, ya, subhanalladzi bi'abdihi, ya, bi'abdihi, ngapo dak bi rasulihi, ngapo dak bi nabihi, ngapo dak memperjalankan dengan hambaku yang kuperjalankan, dengan rasulku atau nabiku, itu kan gelar hebat itu. Ngapo hamba? Karena gelar paling hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan gelar wali, bukan gelar syekh, kiai, ustadz, nabi, rasul. Yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling tinggi gelar itu abdi, hamba. Yang paling mulia gelar itu hamba. Ngapo? Kalau hamba pasti nurut sama tuannya. Ada dah hamba yang bantah tuannya? Ada. Pembantu-pembantu itu nurut kalau dengan tuannya, ya kan? Kalau kita mengaku hambanya Allah pasti nurut. Kalau Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, tuannya manggil, datangi. Jangan kaget dulu sebentar lagi, dikit lagi. La ilaha illallah, dikit lagi nih, sinetron belum sudah, dikit lagi, 5 menit lagi. Komat dong, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, komat selesai. Belum 5 menit lagi. Tanggung ini mukul nah, tanggung dikit lagi nih. Itu tando hamba yang tidak mau mendengarkan majikannya. Kita jadi manusia baik. Kalau kita jadi majikan, jadi bos, punya anak buah mak itu, kira-kira dia apa kalau mak? Pasti dipecat. Bahkan lebih kasar dari yang kena tabuk. Nah, mak mana kita? Tuan kita lah manggil, Allah lah manggil kita cak-cak dak tahu. Itu kalau subuh, orang dak bangun subuh itu dikencingi setan dalam riwayat. Wong yang tak terbangun subuh itu dikencingi setan kupingnya. Kuping jadi tempat WC setan. Kalau wong yang tak terbangun subuh itu, jadi ada guyonan di pesantren. Jadi kalau santri-santri ini tak bangun subuh, kencingi suruh ustaznya. Ngapa main itu? Kalau malah diencengi ustaz daripada kencingi setan. Ustaz lebih terhormat, setan yang ngencengi jadi kami. Itu kan? Guyonan. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, gelar tertinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sama kita bersyukur. Makanya ketika Rasulullah diperjalankan Isra wal Mi'raj, tidak dipanggil Nabi, tidak dipanggil Rasul, dipanggil hamba. Ini loh contoh hambaku yang taat, ku panggil datang. Kalau Nabi Musa Pak nak ketemu Allah itu dia minta, ya Allah aku nak ketemu dengan engkau ya Allah. Ketemu dia sampai pingsan Nabi Musa, keluar dari bukit Tursina. Ketemu Musa yang minta. Ini
Allah yang minta dia datang, diundang langsung oleh Allah. Beda Pak. Kalau kita datang ke kantor wali kota, diundang wali kota rasa terhormat gitu Pak. Tapi kalau kita minta diundang, oh rasa terhina. Artinya Rasulullah itu makhluk paling mulia di muka bumi, nabi paling mulia di muka bumi. Ngapa? Diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sembarangan yang undang Allah, bukan wali kota, bukan presiden yang undang Allah. Yang awalnya siapa? Malaikat Jibril jadi guide-nya. Bukan sembarangan. Jadi guide keliling tur. Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kita masuk kalau waktunya, karena Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau ceramah Isra Mi'raj ini 3 jam tidak selesai. Terus serang baik. Inilah jam 6. Ya, 3 jam tidak akan selesai. Ya. Nah, jadi apalagi didetailkan dari mulai ketemu ini Rasulullah, ketemu ini Rasulullah, melihat ini Rasulullah, ketemu ini, wah panjang, 3 jam lebih. Padahal cerita ini Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Mustawa, itu sebagian malam saja. Ulama berbeda pendapat. Ada yang ngomong sejam, 2 jam, beda pendapat. Ada yang ngomong tidak lagi hitungan jam, hitungan menit. Ngapa mah itu? Dalam riwayat disebutkan Nabi duduk di Mekah, Masjidil Haram, ini tempat duduknya masih hangat waktu dia balik lagi. Bayangkan, saking kecepatnya. Kita duduk Pak, lari dulu kita ke WC, balik lagi ke WC masih hangat itu pasti tempat duduk gitu. Kalau lah dingin, lama Pak itu. Artinya Rasulullah Isra wal Mi'raj dari dunia ini sampai ke Mustawa itu hitungannya bukan jam, hitungannya detik, mungkin menit, mungkin detik Pak. Karena tempat duduk beliau itu masih hangat ketika beliau balik lagi ke Mekah. Masih hangat. Sebentar nian perjalanan itu. Itulah yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak kado, bohong Nabi Muhammad, bohong. Kado dari Mekah ke Palestina cuman hitungan jam. Tidak masuk akal, bohong. Siapa yang pertama kali mempercayai? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dia disebut As-Siddiq karena orang yang pertama kali mempercayai bahwa Rasulullah benar-benar berisra wal Mi'raj. Uang pertama. Kalau zaman dulu, iya tidak mungkin masuk akal nian Pak. Rupanya waktu maju terus makin masuk akal. Kalau dulu dari Mekah, hitungan wong yang pernah berangkat, maksudnya aku belum pernah berangkat. Dari Mekah ke Palestina itu, kalau zaman dulu itu 2 bulan pergi, 2 bulan balik, 4 bulan. Zaman itu, makanya wong kafir menolak mereka, menolak Rasulullah. Tidak mungkin, wong kita pergi itu harusnya 2 bulan pergi, 2 bulan balik. Tidak ada cuma semalam. Tidak masuk akal menurut mereka. Tetapi ini yang memperjalankan Allah. Allah tidak butuh waktu, tidak butuh tempat. Sir-siran Allah uji kita itu. Nak naruh kita tiba-tiba dari sini tahu-tahu ke surga bisa Allah. Jadi kalau kita fikirkan secara logika, manusia memang tidak akan masuk akal. Dan itulah yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tidak masuk akal. Sekarang tapi lah mulai masuk akal Pak. Kalau dulu Pak naik haji itu, ada yang sudah naik haji zaman-zaman dulu, itu berbulan-bulan Pak. Benar kan? Dari Indonesia ke Mekah itu berbulan-bulan dulu. Sekarang ada berbulan-bulan? Tidak lagi. Makin ke depan, makin masuk akal. Mungkin 100 tahun ke depan naik haji itu paling sejam sampai. Mungkin setengah jam, mungkin 5 menit atau sampai depan Mekah. Bisa jadi. Kenapa? Teknologi makin maju, pikiran manusia makin maju, ya. Jadi semua apa yang disampaikan Al-Quran makin masuk akal bagi manusia. Kalau dulu tidak mungkin ya, dari Mekah ke Palestina itu 2 bulan.
balik 2 bulan 4 bulan, sekarang paling 1 jam. Naik pesawat, naik buruk juga. Naik buruk tapi yang bentuk kerasnya. Buruk ada kan? Pesawat buruk ada. Makin masuk akal. Mungkin 100 tahun, 10 tahun ke depan lebih masuk akal lagi. Lebih masuk akal lagi. Yang katanya tidak mungkin naik ke langit itu, sekarang sudah ada ke bulan, Pak. Naik dia ke langit sudah. Dulu tidak mungkin ada manusia bisa naik ke langit itu. Zaman dulu. Sekarang sudah dekat zaman, makin masuk akal. Nah, makanya kita sebagai orang-orang yang beriman, umat Islam harus imani ayat ini. Saya sedikit kafir gitu kalau tidak mengimani ayat ini. Kita tidak meyakini bahwa Rasulullah memberi Isra wal Mi'raj. Baru amdihi itu, Pak. Panjang ini penjelasannya. Belum cerita dia di sini ketemu ini, ketemu itu. Itulah juga tadi kapan ceramah Isra Mi'raj tak cukup 3 jam. Ini kuliah subuh, entar lagi baik kita sampai jam 6. Sudah baca lama, Pak, karena ada kegiatan juga, apa namanya, perkumpulan kami, jadi jam 6 jadilah. Itu. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lailam abdihi lailan, ya, malam. Lailan itu sebagian malam. Dalam tafsir mengatakan sebagian malam. Tidak seluruh malam. Kalau malam itu kan mulai dari maghrib sampai ke subuh malam. Ini sebagian malam. Ngapa sebagian malam? Karena waktu inilah waktu paling mulia, waktu paling mustajab doa, waktu paling dekat makhluk dengan Rabbnya sebagian malam. Makanya sholat tahajud itu, Pak, sholat sunnah paling afdal dibanding sholat-sholat sunnah yang lain. Kalau sholat fardu jelas itu afdal, tapi yang paling afdal dari sholat-sholat sunnah yang lain sholat tahajud, dekat dengan Allah. Makanya malam itu waktu yang mulia, waktu yang dekat makhluknya dengan Rabbnya. Ketika itulah diperjalankan Rasulullah SAW. Berat, Pak. Lagi kalau kita nak sholat tahajud, beranian, Pak. Lah bunyi alarm, ya. Teng bunyi jam 3, mati ke. Kadang-kadang sampai 3 kali alarm. Teng setengah 4, mati ke. Ujungnya kesiangan. Subuh lewat, tahajud lewat. Niat tadi nak tahajud, ya kan? Subuh lewat, tahajud lewat. Ya. Makanya niat harus kuat kalau tahajud itu, Pak. Tidak boleh kita sambilan niatnya. Kalau nak tahajud niatnya harus kuat. Dari mulai kita, bukan dari mulai tidur, Pak, tapi dari mulai kita berkegiatan itu, dari mulai kita bangun subuh itu sampai mau tidur, semua harus berhubungan dengan Allah. Hari itu kalau gawinya berat, kurangi gawe berat. Yang kedua, bapak-bapak harus tidur dulu, ya, tidur siang. Itu diajarkan Rasulullah. Ngapa? Fungsinya untuk ganti yang malam kita kaget bangun. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Minimalisir dosa hari itu, maksiat. Karena yang paling banyak membuat uang tidak bangun tahajud itu gara-gara maksiat hari itu. Banyak uang tidak bisa tahajud hari itu karena dia ada maksiat hari itu. Makanya Allah tidak mau ketemu yang ada dosa. Allah tidak mau ketemu orang-orang yang banyak maksiat. Karena tahajud ini undangan Allah, sama seperti Rasulullah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Allah. Kita ini diundang Allah pula. Ketika tengah malam, sebagian malam kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu Allah. Ini sombong, lah diundang tak datang. Lah diundang Allah tak datang. Makanya persiapkan, namanya kita nak datang kondangan kan persiapan, Pak. Mandi dulu, kondangan ya. Pakai minyak wangi, pakai baju bagus, persiapan. Itu kalau nak datangi undangan biasa. Ini yang undang Allah. Siapkan diri kita untuk menemui undangan Allah itu.
siapkan fisik kita, siapkan hati kita, siapkan kalau. Baru kita datang ke undangan Allah. Malam waktu yang sangat berkah, malam waktu yang sangat dahsyat. Semua doa Allah kabulkan, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak coba-cobalah. Banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang sudah melaksanakan solat malam itu mendapatkan keberkahan hidup itu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak, bukan sikok dua. Oleh karena itu coba malam ke solat tahajud, beribadah kepada Allah. Jangan 2 rakaat, dikit digo. 8 rakaat. Biar lebih khusyuk ketemunya dengan Allah. Kita kan kalau ketemu dengan kekasih, Pak, nak lama-lama. Ya kan? Allah itu kekasih kita. Allah mengasihi kita, kita mengasihi Allah. Namanya kekasih, ketemu dengan kekasihnya pasti nak lama-lama. Ada baru ketemu 5 menit lah balik dengan kekasih. Tak mungkin tu, tak masuk akal. Tak masuk akal tu. Kita punya dulu misalnya cewek-cewekan zaman dulu kan. Pasti nak lama-lama itu. Tak mungkin dengar-dengar. Ya kan? Ada? Kalau dia dengar bohong tu pasti. Bahkan ketemu jingu atapnya jadilah ada ketemu orangnya. Bayangkan. Saking kecintanya. Nah kalau kita ngaku cinta dengan Allah, datang malam temui Allah tu nunggu kita. Kaget kecewa, yang dinunggu ni kecewa. Nah, was, kapan yang nunggulah kecewa? Kamu cewek-cewekan atau babitnya pakai anu kamu. Kalau kita punya istri kita kecewa, piring terbang, cangkir terbang, sendok terbang, macam-macam. Jadi jangan sampai Allah itu menjadi murka dengan kita. Sudah diundang. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Artinya perjalanan Rasulullah SAW ini masjid ke masjid, Pak. Artinya masjid ini tempat yang mulia. Jadi perjalanan kita nih jangan dari KP ke KP, masjid ke masjid. Ini dah dari KP sini A ke KP B, dari KP B ke KP C, KP C KP D, ujungnya matinya suul khotimah, masuknya non surga. Ngapa akibat dari perjalanannya KP ke KP? Padahal Rasulullah sudah mencontohkan kita perjalanan kita ini cuma 2, masjid ke masjid. Rumah itu masjid, Pak, bagi kita. Ngapa masjid? Karena di situ dilaksanakan sholat sunnah, masjid. Bukan masjid ini baik. Makanya kalau rumah itu nak penuh keberkahan Allah, nak mendapatkan jauh dari murkanya Allah, sholat di dalamnya. Jadikan rumah itu masjid bagi kita. Jangan sholat di masjid. Kata Ustaz itu, rumah itu kan masjid. Sudahlah, aku sholat di rumah baik. Salah. Itu untuk sholat sunnah. Sholat fardunya di masjid. Dari masjid ke masjid. Masjid diperbaiki, dibagusi. Jangan dikotori, Pak. Jangan dikotori. Ada sampah di luar MBI. Bapak, nak dapat bidadari surga dah. Kalau nak dapat bidadari surga, mas kawinnya sampah di masjid. Itu kata ulama. Kalau kamu nak dapat bidadari, ya, ambillah sampah di masjid-masjid ini, itu maharnya. Dapat bidadari. Sikok sampah, sikok bidadari. Itu menurut ulama, bukan dalam hadisnya ada. Itu bagus sebenarnya untuk motivasi kita membersihkan masjid. Ya kan? Jadi kalau bapak ngotori masjid, dah dapat bidadari. Dah dapat bidadari. Oleh karena itu, perbaiki masjidnya, bagusi masjidnya, jangan dikotori masjidnya. Banyak yang tak boleh kita di masjid. Tak boleh jualan di masjid. Tak boleh nyari barang hilang di masjid. Kata Rasulullah, kalau ada orang jualan di masjid, datangi dia, doakan, semoga jualanmu tidak berkah, tak laku. Doakan jahat. Kalau ada barang hilang di masjid, jangan dicari-cari. Masjid bukan tempat nyari barang hilang. Sampai ini kemana-mana, mana ada HP aku tertinggal, biar kelar. Mungkin ada jemaah lain yang terpinjam. Dia baliknya
Kalau dia balik ikutnya, jangan kita nyari-nyari barang. Kalau ada orang nyari barang, datangi. Kata Rasulullah, kalau ada orang nyari barang hilang di masjid, datangi. Mudo-mugo barang kau udah ketemu. Doakan main. Ngapa? Masjid bukan tempat jualan, bukan tempat nyari barang hilang. Masjid tempat ibadah, tempat kita diskusi, tempat kita bermajelis dan lain sebagainya. Jangan nyari barang hilang. Macet nih kan itu. Jualan di masjid jadi gawe. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh ya, aku nih ada ini nah. Nah, baru selesai salam lah jualan. Jadi gawe. Tetangga sebelah ini ada harganya sekian. Murah. Rumah di situ nak dijual. Belum sudah saudara berjualan di masjid. Bahkan menurut ulama, Pak, ya, itu kita promo jualan beda boleh. Ya. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kan, ini ada jualan ini di depan sana. Jualan ini memang di depan, tapi dia promo di dalam. Sama baik. Jualannya di depan, di luar masjid. Tapi dia ngomongin di dalam masjid. Sami mau. Jualan juga namanya itu. Jualan rumah, jualan dan sebagainya. Jangan dah. Jangan jadikan pasar. Nak jualan di pasar. Jangan masjid jadikan pasar. Karena pasar itu tempatnya setan. Tempatnya setan. Di situ ada riba, di situ ada jual beli yang pembohong dan lain sebagainya. Tipu menipu dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, belum sudah apa ayat ini lah jam 6. Itulah, kira sedikit dulu Pak. Nanti insyaAllah kalau kita ada waktu, insyaAllah tahun depan kalau ketemu lagi dengan tanggal 27 Rajab, kita bisa lanjutkan cerita ini. Cerita Isra wal Mi'raj meningkatkan iman kita Pak. Iman kita meningkat Pak kalau dengan cerita ini. Wow, dahsyat. Tidak ada Nabi selain Nabi Muhammad yang seperti Nabi kita. Nabi-nabi lain di bawahnya. Imam seluruh para Nabi dan Rasul. Bayangkan. Beruntunglah kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rajin-rajin sholawat mana diakui. Rajin-rajin sholawat kalau nak diakui. Sholawat lagi malas. Allah sama malaikat lagi bersolawat. Ngapu kita dak? Yalah, itu saja sedikit dari kami Bapak Ibu sekalian. Rahmatullah mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kalau ada tanya silahkan nanti setelah ini. Ya, si kok jadilah Pak. Jangan banyak-banyak anak balik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, apa yang kami sampaikan sedikit pada hari ini kami akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.